Sebenarnya dengan peraturan yang ada sekarang saja itu sudah cukup membatasi, ya. Dari Permendak 25 2019 yang merupakan perubahan ke-6 ya dari peraturan yang sebelumnya dikeluarkan di tahun 2004, Ya, ya. tahun 2014 gitu ya. Itu sebenarnya sudah cukup membatasi. Kita membatasi ekspor impornya, ya. Kita membatasi di mana saja dijualnya gitu kan. Bahkan sekarang udah ada perda-perda. Kalau gue rasa sih cukup kontraproduktif ya. Kita kan bukan negara Islam, ya. Toh di Arab saja itu juga sebenarnya dijual juga ini. Nah, jadi begini, ada memang argumen-argumen itu juga gitu ya. Jadi akan ada black market lah segala macam, banyak beredar minuman oplosan yang tentunya dampak buruknya kan jauh lebih besar lagi ya. Bukan hanya membuat orang mabuk, tapi membuat orang mati. Oke. Kalian pernah minum sake? Atau pernah minum soju? Minuman yang terbuat dari beras ini, itu mereka tuh adalah miras lokal dari negara masing-masing. Sake dari Jepang, soju dari Korea. Ada yang berani bilang kalau mereka dua negara itu bukan negara maju. Bukan negara yang teknologi dan pengetahuan dan budaya mereka tuh maju. Nggak ada. Contoh apa namanya? Itu mereka dua negara itu tuh mereka udah pakai dua negara itu tuh mereka udah pakai tenaga listrik, tenaga nuklir, coy. Pemirsa, saya jamin kebebasan Anda berbicara. Tapi saya tidak jamin kebebasan Anda setelah berbicara. Presiden Uganda, Idi Amin. Kita rehat sejenak. Apakah Indonesia ada miras lokal? Oh banyak miras lokal. Gue udah nyobain beberapa lah. Kayak contoh dari kampung gue ada tuak Batak, ada tuak juga macam-macam di mana-mana gitu kan. Ada di NTT ada Sopi, ada di Kamboran Moke gitu. Banyak dari Indonesia yang memiliki miras lokalnya masing-masing dan itu merupakan salah satu kekayaan kebudayaan kita gitu. Dan gue tuh bermimpi misalnya gue keluar negeri itu menemukan miras lokal kita. Misalnya di luar negeri ketemu tuak Batak, atau misalnya gue ke New York, gue beli datang ke toko miras, gue nemu Sopi gitu. Karena menurut gue juga kualitasnya juga nggak jelek, bagus kok miras lokal kita gitu. Dan bisa menjadi identitas bangsa kita, itu yang penting gitu. Ya atau setidaknya jadi komoditas ekspor lah gitu. Tapi tiba-tiba gue dengar kabar kalau misalnya di DPR ada 3 fraksi partai yang mau mengusulkan RUU pelarangan minuman alkohol. Gitu. 3 partai ini nih, PKS, P3, Gerindra, buset, kayak mikir apa sih gitu. Kalau gue lihat alasannya apa? Pertama gini, alasan yang paling mereka tekankan untuk RUU ini, paling sering mereka sebut itu adalah alasan ketertiban. Ya, apa dasarnya? Kayak lo lihat deh sekarang Jepang sama Korea yang tadi gue sebut gitu kan. Mereka konsumsi alkoholnya tinggi. Itu minum sake dan soju di Jepang dan Korea itu tuh lu bisa temuin di setiap sudut negaranya dia gitu. Tapi ada nggak dari kalian yang berani nyebut mereka negara yang nggak tertib? Berani nggak? Enggak kan? Ketertiban itu masalah penegakan hukum, bos. Gitu. Coba contoh nih misalnya. Ya, lu coba contoh itu dihilangin aja. Kita rehat sejenak. Kayak lo larang miras itu bukan berarti orang jadi makin tertib gitu. Kalau misalnya Kita rehat sejenak. Ini contoh nih, kalau misalnya hukuman orang yang menyetir sambil mabuk itu berat, misalnya 20 tahun penjara atau 500 juta gitu misalnya. 500 juta rupiah atau 20 tahun lah misalnya penjara gitu kan. Semabok-mabok kayak dia pasti pulang naik taksi kalau mabok gitu. Karena setakut itu.
Kalau misalnya memang penegakan hukumnya tuh ketat dan nggak bisa dinego, misalnya, gitu kan? Ya pasti pakai pesan taksi atau ojek online. Dan juga secara ilmiah, ini juga RUU ini juga perlu dipertanyakan gitu loh. Misalnya kayak nggak tertib segala macam. Kalau misalnya kita lihat dari hasil penelitian kriminologi UI, itu mereka tidak menemukan adanya korelasi antara konsumsi alkohol dengan tindakan kriminal, nggak ada. Contoh nih, gue mau mabuk dan gue suka minum alkohol kayak sekarang misalnya. Gue sampai sekarang nggak pernah melakukan tindakan kriminal. Gue nggak pernah ngerampok, gue nggak pernah nyuri, gue nggak pernah bunuh orang, gue nggak pernah begal, gue nggak pernah merkosa, nggak pernah. Lalu data WHO juga memperlihatkan konsumsi alkohol yang tercatat di Indonesia itu baru 0,8 liter per kapita. Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi alkohol terendah di dunia. Bahkan di Asia Tenggara sendiri itu rata-rata konsumsi alkohol itu 3,4 liter per kapita. Gitu. Kita masih jauh sebenarnya. Jadi urgensinya apa gitu. Malah kalau menurut gue ya, ini kalau konsumsi alkohol dilarang, itu justru justru berbahaya, meningkatkan potensi konsumsi alkohol ilegal seperti minuman oplosan gitu. Belum lagi nih ya, pendapatan negara dari cukai alkohol tuh gede coy, 7,3 triliun di tahun 2019. Itu pendapatan setahun loh, gede. Itu udah setara dengan APBD Pemprov Sumatera Barat loh. 7,3 itu udah kurang lebih sama dengan Pemprov Sumatera Barat APBD gitu. Di DKI sendiri, Pemprov DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan yang katanya dekat dengan kaum religius, itu menerima dividen dari PT Delta Jakarta sebesar 100 miliar di tahun 2019 kemarin. Itu angka yang sangat besar coy. Gila. Kalau PT Delta Jakarta itu perusahaannya menghasilkan alkohol gitu. Itu angka yang sangat besar loh. Nah ini salah satu PKS nih yang ngusulin RUU ini, yang paling sering teriak soal masalah utang, malah mau bikin undang-undang yang berpotensi sangat besar untuk mengurangi pendapatan negara. Maunya apa lo gitu loh? Nggak, lo baik. Dan kayak kalau kita lihat nih misalnya kayak kalau misalnya lo bilang kayak kan masih boleh untuk kepentingan adat atau kepentingan agama gitu. Masalahnya nih produk di undang-undangnya produksi di Indonesia ini dilarang untuk memproduksi alkohol. Jadi misalnya nih untuk kepentingan adat atau kepentingan agama misalnya boleh misalnya. Di agama gua itu kan memang ritual gua tuh meminum anggur merah yang mengandung alkohol. Memang. Dan itu selalu dibagikan gratis ke jemaat. Gitu. Selalu dibagikan gratis. Dan selama ini emang kita beli dari produsen gereja-gereja tuh selalu membeli dari produsen lokal. Gitu. Kalau misalnya produsen lokal pada hilang misalnya, berarti kan gereja gua mesti impor. Oke, misalnya kalau misalnya beberapa gereja itu tidak pakai produk lokal, misalnya kayak taruhlah misalnya ada yang pakai emang langsung impor dari Israel misalnya, dari kota Kana misalnya. Tapi ketika distribusi dibatasin, itu harga pasti bakal naik gitu. Karena cuma sebagian orang yang menguasai distribusinya. Gitu loh. Dan kita lihat juga kalau emang distribusinya juga diatur di undang-undang ini gitu, cuman yang mendapatkan izin gitu loh. Ya pasti akan dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai privilege dan modal sebanyak tertentu misalnya.
Kalau menurut gue sih ya, perlunya juga standarisasi dari miras lokal. Karena gak harus ekspor deh, kita harus mengekspor produk alkohol miras lokal kita ke luar negeri gitu. Untuk konsumsi dalam negeri aja itu akan menghasilkan pendapatan negara cukup tinggi gitu. Dan menurut gue kayak yang harus diperketat itu adalah pendataan untuk konsumsi alkoholnya gitu. Ya misalnya kayak yang di bawah 21 tahun, itu emang harus diperketat untuk tidak boleh membeli. Itu misalnya. Atau misalnya pembeli yang lebih dari 10 liter pembeliannya per bulan, ya itu harus harus lapor kesehatan misalnya. Ya walaupun gak harus 10 liter juga sih, kayak ya jumlah tertentu lah gitu. Ya tetap harus terkontrol. Ya gue juga gue juga merasa ya tetap ya misalnya ya pengemudi juga harus gak boleh mabok, dan juga gak boleh mabok rusuh juga. Gue juga nggak suka, jangan juga gitu. Jadi ya harus terkontrol dan harus ada ada laporan konsumsi, harus ada pencatatan segala macam gitu, pencatatan konsumsi. Jadi ya lebih kontrol tuh orangnya, bukan alkoholnya gitu loh. Alkohol itu udah ada di negara ini sebelum negara ini ada. Dan budaya alkohol di negara ini itu tuh udah jadi tradisi sama ratusan tahun. Ya contoh kita lihat itu Pemprov NTT itu udah protes dengan RUU ini. Dia bilang kalau misalnya RUU ini dapat menghilangkan tradisinya mereka gitu. Menurut gue sih pengendalian dan regulasi itu lebih efektif dibandingkan lu larang gitu. Ya kayak dia PKS, P3, Gerindra. Kalau bikin aturan ya lu lihat dulu data deh. Lu bisa baca kan? Lu baca tuh data-data alkohol segala macam, data alkohol di negara kita sebelum bikin aturan. Kalau kalian emang bisa baca ya. Jangan sampai nih kalian nih yang gue lihat nih, jangan sampai kalian yang mencetuskan RUU ini malah sebenarnya juga di belakang juga kalian minum alkohol juga gitu loh, munafik. Itu aja sih. Gue anggota partai kalian itu. Pemirsa, saya jamin kebebasan Anda berbicara, tapi saya tidak jamin kebebasan Anda setelah berbicara. Presiden Uganda Idi Amin. Kita rehat sejenak. Gitu aja sih, ini unek-unek gue yang kesal dengan RUU ini. Tapi setidaknya gue nyampaikan unek-unek gue dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Sekian dari gue. Salam miras. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.